Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur Lambda dan Kappa dalam data engineering. Masuk ke pendahuluan, di dunia data engineering, arsitektur dibutuhkan untuk memastikan data dapat diolah dan disampaikan sesuai kebutuhan Lambda dan Kappa. Adalah dua pendekatan klasik, namun masih digunakan dalam analitik dan monitoring. Lanjut, di sini apa itu arsitektur Lambda? Lambda menggunakan batch dan streaming processing, cocok untuk kebutuhan di mana data harus bisa dilihat setiap saat. Walau pemrosesan batch belum selesai, contohnya CMO ingin melihat performa iklan jam 10 pagi, tapi batch jalan jam 12 malam. Ya ini tuh tujuannya tuh ya begitu menggabungkan kecepatan streaming dan ketepatan batch agar data bisa dilihat secara real time begitu. Terus di sini ada mengatasi trade-off di Lambda, yaitu yang pertama streaming sama cepat tapi kurang akurat, batch sama dengan akurat tapi lambat. Solusinya kombinasikan keduanya. Data streaming disimpan dulu lalu akan ditimpa oleh data batch yang lebih akurat setelah tersedia. Nah, begitu guys. Terus yang selanjutnya ada 3 layer utama Lambda arsitektur. Yang pertama ada speed layer, batch layer, sama serving layer. Yang speed layer itu menarik data real time tapi latensinya rendah. Kalau batch layer itu menyimpan data historis tapi akurat, maksudnya akurat tapi lambat. Yang ketiga yaitu serving layer, yaitu gabungan keduanya. Jadi data batch menimpa data speed secara periodik. Di sini ada ininya ya, gambarnya. Ini dari sini ke sini, ke sini. Di sini serving layer tuh keduanya. Jadi kedua-duanya. Terus selanjutnya ada ilustrasi alur Lambda. Di sini tuh ilustrasinya speed layer, ininya serving layer, batch layer, serving layer juga. Nah, di sini serving layer menjadikan data gabungan yang real time dan akurat secara periodik. Terus lanjut di sini apa itu arsitektur Kappa? Berbeda dalam Lambda, Kappa tidak memakai batch layer. Semua pemrosesan dilakukan secara real time. Cocok untuk use case monitoring seperti harga saham dan infrastruktur. Tapi di sini ada kekurangannya ya, yaitu tidak seakurat Lambda karena tidak ada proses batch. Di sini apa itu arsitektur Kappa? Ini di diagram tersebut menggambarkan alur sederhana dari arsitektur Kappa, di mana seluruh pemrosesan data dilakukan secara real time tanpa melibatkan pemrosesan batch. Data mengalir langsung dari data source menuju speed layer, tempat data di mana diproses seketika untuk menghasilkan insight atau respon yang cepat. Hasilnya dikirim ke serving layer yang menyajikan data kepada pengguna akhir atau sistem lain, seperti dashboard monitoring atau sistem alerting. Arsitektur ini dirancang untuk kebutuhan yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan pemeliharaan meskipun dengan kompromi pada akurasi. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya tadi ya, yaitu tadi kan yang pertama udah disebutin.
Di sini ada latensi rendah, terus kelebihannya ada itu mudah dipelihara. Ini latensi rendah ini kekurangannya, mudah dipelihara itu kelebihannya, biaya lebih rendah itu ya kelebihan lah maksudnya itu. Tapi ini akurasinya tidak setinggi Lambda ya, seperti tadi yang saya omongin di awal tadi. Lanjut, di sini perbandingannya Lambda yaitu ada dia punya batch sama plus streaming, kompleks, akurat tapi mahal. Kalau Kappa itu full streaming, sederhana, cepat, dan yaitu murah. Lambda untuk kebutuhan analisis dan Kappa untuk monitoring real time. Selanjutnya, kapan menggunakan Lambda atau Kappa? Gunakan Lambda saat data harus akurat. Kedua, digunakan untuk keputusan bisnis. Ini Lambda. Kalau Kappa itu perlu pemrosesan yang cepat, terus tidak perlu akurasi tinggi. Di sini kalau misalkan yang atas itu ya pasti itu untuk bisnis. Kalau yang ke bawah itu tetap untuk monitoring ya. Sekali lagi kan Kappa. Di sini ada perbedaan arsitektur Lambda. Ya kalian bisa lihat nih, ada processing, kompleks, latensi, akurasi versus speednya, sama infrastruktur requirement. Ini kalian bisa lihat nih, kalau misalkan Lambda arsitektur tuh punya batch plus real time, kalau Kappa tuh cuma punya real time atau stream only. Lambda tuh kompleks, kalau Kappa tuh sederhana. Terus latensinya lebih tinggi Lambda, kalau Kappa tuh lebih rendah. Tapi kalau masalah akurasi itu pasti menang si Lambda, karena sekali lagi ya si Lambda ini lebih buat ke bisnis. Kalau si Kappa itu buat apa sih? Kalau Kappa tuh buat monitoring ya kayak gitulah, bisa dibilang monitoring saja. Di sini karena materinya sudah habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.